warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai guru dan juga tenaga pendidikan yang lain, yang tujuannya adalah kita mencerdaskan anak-anak didik kita menuju visi yang telah kita tentukan kemarin. Salam dan salam kita kirimkan untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita menjadi manusia yang berakhlak dan berilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman disiplin positif. Disiplin positif ini sangat diperlukan untuk di sekolah kita membudayakan para peserta didik kita yang tidak terikat terhadap aturan, tetapi mereka menyadari sendiri bahwa itu penting untuk dilakukan. Nanti untuk lebih jelasnya kita dengarkan pemaparan dari CGP kita angkatan 10 yaitu Ibu Novia. Pada Ibu Novia kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Andri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebenarnya ini adalah aksi nyata dari modul 1.4 yang telah kami pelajari, yaitu budaya positif. Selanjutnya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ijmain. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam ruangan kombel yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya Bapak Ibu untuk memaparkan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang kita lakukan ini adalah merupakan diseminasi pemahaman budaya positif. Kenalkan dulu, nama saya Novia Monika Elpa. Saya merupakan CGP angkatan 10 Kabupaten Lombok. Dalam kesempatan ini yang akan kita bahas dari budaya positif ini, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua apa itu disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, dan kelima ada memotivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pada saat ini, pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan berkembang anak. Di sini menurut tujuan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, tujuan pembelajaran adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah tujuan dari pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kodrat alam. Di sana dikatakan adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam ini itu merupakan kondisi sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat anak itu berada. Selanjutnya adalah kodrat zaman, Bapak Ibu. Jadi kodrat zaman ini adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Jadi pada zaman sekarang adalah zaman globalisasi, digitalisasi,
Begitulah yang dinamakan dengan kodrat zaman. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah lanjutan dari yang tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi yang telah kita pelajari sebelumnya ini. Jadi terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah disiplin positif. Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau dinamakan juga dengan reward nantinya, dan ancaman atau dinamakan juga dengan hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itulah yang dinamakan dengan disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Di sini saya ada memaparkan ada 3 contoh dari nilai kebajikan. Yang pertama di sana adalah profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini yang di dalamnya itu adalah dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan menurut IBO, Primary Year Program PYP atau dinamakan juga dengan International Baccalaureate Organization. Jadi mereka mengatakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang disampaikan oleh IBO. Selanjutnya itu adalah keterampilan hidup atau dinamakan juga dengan life skill. Adapun nilai kebajikan yang terdapat dalam life skill ini yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itulah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar dari manusia, kita ada sedikit permainan Bapak Ibu biar menghidupkan suasana. Jadi permainannya Bapak Ibu itu adalah tepuk ya, tepuk 1, 2, dan 3. Jadi kita coba dulu kalau tepuk 1. Kita coba ya Bapak Ibu, kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tadi kalau tepuk 1 berarti 1 kali tepuk. Tepuk 2 berarti 2 kali tepuk. Tepuk 3 berarti 3 kali tepuk. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke Bapak Ibu.
Jadi ada tujuannya. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah berupa ada memiliki tujuan tertentu. Kita lihat di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tadi mengapa kita melakukan ada SBM seperti itu? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan apa? Yang tadi adalah rasa senang, rasa bahagia, itu yang akan kita penuhi. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ini meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu termasuk pada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, di sini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan rasa diterima, rasa dipedulikan, rasa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kebutuhan kasih sayang. Kalau anak-anak didik kita di dalam kelas ribut, tidak memperhatikan pelajaran, mungkin saja mereka sedang membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ketika anak itu ingin mendapatkan prestasi, itu merupakan kebutuhan penguasaan. Yang keempat, ini adalah kebebasan atau dinamakan dengan freedom. Di sini dalam freedom ini atau kebebasan, mereka inginkan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu yang dikatakan dengan mandiri. Selanjutnya, kesenangan. Kalau kesenangan ini seperti yang tadi, bermain, humor, antusias ya, dan tertawa. Itulah kebutuhan dasar dari manusia. Kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita atau peserta didik kita. Misalnya, ada yang nakal di kelas mencolek-colek temannya, kebutuhan apa yang mereka penuhi? Misalnya, mereka tidak mengumpulkan tugas atau mereka pas kita mengajar, mereka ribut. Kebutuhan apa yang akan mereka penuhi dari dirinya? Itulah tujuan dari mengetahui kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, dari kebutuhan dasar manusia itu tentunya ada motivasi yang memotivasi perilaku dari manusia. Di sini ada dua motivasi. Yang pertama adalah ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti dari luar, sedangkan intrinsik berarti dari dalam. Yang pertama di sini yang motivasi ekstrinsik. Motivasi itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka datang ke sekolah tepat waktu karena tidak mau dihukum. Itu termasuk pada motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, si A pergi sekolah tepat waktu karena ingin mendapatkan penghargaan sebagai murid yang teladan. Jadi itulah dinamakan dengan motivasi ekstrinsik. Jadi ada motivasi dari luar. Yang lebih baiknya itu adalah motivasi intrinsik. Jadi seorang guru itu kita harus menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari dirinya, dari murid itu sendiri. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi begitulah Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai guru di dalam kelas, baik itu di dalam kelas
maupun di dalam sekolah, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Kita berupaya, Bapak Ibu, untuk menghilangkan yang namanya motivasi ekstrinsik atau dari luar, baik itu hukuman maupun itu penghargaan. Penghargaan, Bapak Ibu, berlebih melakukan penghargaan juga berdampak tidak baik bagi peserta didik. Begitu juga dalam hukuman, Bapak Ibu. Hukuman yang kita lakukan juga tidak baik, tidak berdampak baik bagi peserta didik. Mereka malah bukan untuk melakukan disiplin, tapi mereka merasa takut. Jadi itulah dinamakan dengan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kita lihat itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Yang pertama Bapak Ibu di sini adalah hukuman. Kalau hukuman tidak terencana dan tiba-tiba, itu sering sekali Bapak Ibu kita lakukan. Misalnya dia terlambat masuk kelas, kamu terlambat masuk kelas, silakan lari lapangan, silakan lari lapangan 10 kali. Itu merupakan hukuman. Jadi tidak terencana dan secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid tidak tahu apa yang terjadi. Selanjutnya bersifat satu arah. Dikatakan bersifat satu arah ini antara yang memberikan hukuman saja. Saya memberikan hukuman. Jadi bersifatnya satu arah. Tidak ada umpan balik dari anak tadi. Selanjutnya berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi itulah berupa hukuman Bapak Ibu. Kalau di dalam PMM dari modul PMM itu juga ada penjelasannya mengenai hukuman. Jadi hukuman ini bersifat tidak logis. Hukuman ini tidak bersifat logis. Selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana Bapak Ibu. Jadi ada kesepakatan di kelas. Contohnya, yang terlambat mengumpulkan tugas hari ini, berarti dia akan tinggal 10 menit pada waktu istirahat untuk mengerjakan tugas. Itu adalah konsekuensi. Ketika anak menumpahkan air di atas meja, berarti anak harus mengelapnya. Itu adalah konsekuensi. Berarti bukan berupa hukuman. Ketika kita belajar olahraga, misalnya belajar olahraga, anaknya telat 10 menit karena ganti baju, cari baju, inilah. Kita suruh dia lari 2 kali lapangan basket. Itu merupakan konsekuensi, bukan berupa hukuman. Berarti konsekuensi ini tergantung dari pelajaran apa yang kita ajarkan juga. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap saja mereka juga merasa tidak nyaman ketika kita beri konsekuensi. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Kamu telat ya? Berapa kali kamu telat? Jadi di sini sikap guru selalu memonitor muridnya. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita mendorong siswa atau peserta didik untuk mengakui kesalahannya sendiri dan mencari solusi atas kesalahannya. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri katanya. Jadi restitusi ini yang kita lakukan adalah bukan langsung menghukum, tapi kita tanyakan dulu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kamu memiliki alasan melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Itulah yang dilakukan pada restitusi. Enggak nampak ya Bapak Ibu ya? Tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini ada misalnya ya nggak jelas. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan suatu hukuman Bapak Ibu. Kalau kita menyuruh anak untuk mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir
di sekolah terlambat hadir ya Bapak Ibu, terlambat hadir, berarti dia merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Jadi hukuman ini menyakiti, bersifat menyakiti. Selanjutnya menggantikan kertas ya, gambar yang telah dicoret-coret, berarti itu adalah konsekuensi. Mereka harus mengganti kertas yang telah mereka coret-coret, kertas temannya yang telah dia coret-coret, itu adalah konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja. Jadi dia membersihkan tumpahan air di meja itu merupakan konsekuensi yang harus dia lakukan. Selanjutnya adalah ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini dikatakan sebagai konsekuensi. Karena ketika pelajaran PJOK kita meminta untuk melakukan pemanasan. Jadi itu dikatakan sebagai konsekuensi. Kalau pelajaran lain, contohnya misalnya saya adalah guru biologi. Silakan sebutkan 5 bahasa Latin. Buah, misalnya buah, 5 bahasa Latin buah. Ketika mereka terlambat, itu merupakan konsekuensi. Misalnya guru PKN, silakan baca undang-undang. Guru PKN ini silakan KWU ya, silakan membacakan undang-undang. Itu merupakan konsekuensi. Jadi itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu, ini nampak ya Bapak Ibu, kelihatan. Silakan Bapak Ibu dilihat dulu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu merupakan hukuman apakah konsekuensi? Konsekuensi ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Bapak Ibu. Konsekuensi. Kalau berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman nih Bapak Ibu ya. Selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Selanjutnya duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Baiklah Bapak Ibu, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi pemahaman kita mengenai hukuman dan konsekuensi ini sudah baik. Posisi sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima ini adalah manajer. Itu adalah posisi kontrol dari seorang guru. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh dari penerapannya. Tentunya Bapak Ibu, ini sangat sering kita temukan dalam keseharian kita sebagai seorang guru. Kalau di sini contohnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, penghukum. Kalau penghukum ini suaranya cenderung keras. Bapak ya, kalau di sini patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Atau silakan berdiri di belakang. Itu merupakan sikap dari penghukum. Selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah ini contohnya, kalau di sini beberapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Tetapi dalam kehidupan kita, keseharian kita yang kita lakukan seperti ini. Aduh nak, berapa kali ibu kasih tahu sama kamu? Masa iya tidak bisa-bisa? Ibu kecewa sama kamu. Jadi di sana adalah membuat rasa bersalah.
Membuat rasa bersalah ini membuat anak menjadi merasa bersalah dan perilakunya tidak berubah, Bapak Ibu. Mereka akan berpura-pura melakukan sesuatu karena takut merasa bersalah. Sedangkan pada hukuman tadi, anak-anak ini akan membangkang. Kenapa saya dihukum? Saya nggak mau dihukum. Kenapa saya dihukum? Dan terkesan melawan. Selanjutnya, teman, Bapak Ibu. Posisi kita sebagai teman. Sebenarnya posisi kontrol teman ini menurut kita ini bagus ya. Berarti kita bisa melakukan kolaborasi dengan siswa. Tetapi posisi teman ini juga tidak baik, Bapak Ibu, bagi kita seorang guru. Kalau di sini, kalau posisi teman, indikatornya, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Atau contohnya, oi Andi. Oh, misalnya Budi, misalnya Bapak Ibu maaf, menanya misalnya oi Budi. Oke apa? Ayo tepuk 1. Ayo tepuk 2. Ayo tepuk 3. Oke, Bapak Ibu, kita fokus lagi. Jadi di sini contohnya, oi Budi, oi terlambat lagi, kata-kata. Oi masa iya terlambat lagi? Sudahlah, cepatlah masuk kelas. Nanti biarlah ibu yang isi absen. Itu adalah seorang teman. Begitulah posisi sebagai orang teman. Tetapi Bapak Ibu, posisi tersebut itu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Anak-anak menjadi tergantung kepada satu guru saja. Misalnya, saya memberi izin, itu ada Ibu Nopi, tidak usah kita Ibu Nopi bisa ngasih kita izin lah, kayak itu. Jadi posisi teman ini juga tidak bagus Bapak Ibu untuk kita. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Misalnya, kamu datangnya udah telat berapa kali? Apa hukuman bagi kamu yang udah telat selama itu? Misalnya, kamu sudah telat berapa lama? Oh 10 menit. Apa hukumannya? Kamu kan sudah tahu apa konsekuensinya. Itu adalah pemantau Bapak Ibu. Jadi kita memantau. Oh si A ini datangnya sudah berapa kali terlambat. Itu yang dinamakan dengan pemantau. Selanjutnya adalah manajer ya Bapak Ibu. Kalau manajer ini kita bertanya dulu. Kita mengetahui dulu apa penyebab dari mereka itu terlambat. Mengapa tidak lengkap pakaiannya? Itu yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Kalau di sini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan itu? Itu adalah indikator untuk manajer. Contohnya dalam sehari-hari. Kamu terlambat ya hari ini. Kenapa terlambat? Oh saya telat bangun Bu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk tidak terlambat lagi? Itu yang dilakukan oleh posisi manajer tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan itu mungkin dua pihak. Oke ya. Mungkin kalau untuk peraturan itu nanti dibuat oleh satu pihak, artinya mungkin dibuat oleh guru saja. Tapi kalau keyakinan kelas artinya itu antara siswa dengan guru, jadi bersama-sama seperti itu. Jadi ada kesepakatannya bersama sehingga anak bisa mematuhi karena itu juga disetujui oleh anak. Seperti itu ya mungkin. Ibu ya, Ibu Helma, terima kasih Ibu Helma.
yang disampaikan oleh Ibu Helma tadi itu sudah sangat benar sekali. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kita lihat di sini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Kalau kita hanya mengatakan harus menggunakan helm tanpa ada penyebabnya, berarti tidak keyakinan, karena keyakinan ini merupakan kesepakatan bersama yang disepakati oleh bersama-sama, baik itu guru dengan siswanya. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini itu lebih abstrak, lebih pendek dibandingkan dengan pernyataan yang lainnya. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu Bapak Ibu sampai 20 kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya sampai 20. Cukup beberapa saja tetapi mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Contohnya kalau di sini sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas. Contohnya menggunakan HP. Ada peraturan kelas, ada kesepakatan kita tidak boleh menggunakan HP ketika proses pelajaran. Tapi jika dibutuhkan dan disepakati bersama, berarti boleh. Tergantung dari gurunya masing-masing. Selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam penyusunannya. Seperti yang Ibu Helma katakan tadi, bukan hanya satu pihak saja, tapi ada beberapa pihak untuk menyusun kesepakatan kelas tersebut. Ini Bapak Ibu contohnya, ini tidak terlalu tampak Bapak Ibu. Di sini contoh keyakinan kelas itu di SMA kelas 11 ya, MIA 2, SMA 1 Sinunukan. Jadi itu contohnya di sini, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Masuk kelas tepat waktu. Jadi itu merupakan keyakinan. Jadi mereka yakin bahwa tepat waktu itu merupakan suatu tanggung jawab dan bentuk suatu disiplin diri mereka. Selanjutnya berpakaian bersih dan rapi. Berarti keyakinan mereka apa? Yakin bahwa kebersihan itu adalah baik. Selanjutnya belajar sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi mereka berusaha menghargai dirinya sendiri. Yang kelima, tidak berisik saat guru menerangkan materi pembelajaran. Tidak mentertawakan teman jika salah. Dilarang bermain HP di dalam kelas. Menghormati guru dan saling menghormati teman-teman sesama teman. Itu juga merupakan contoh dari keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah materi tentang segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada siswa. Yang pertama, sisi pertama segitiga restitusi itu adalah menanyakan, menstabilkan identitas. Ini yang pertama, sisi pertamanya adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini kita semua akan melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama yang kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Berarti kita merasa membuat anak itu ketika mereka merasa bersalah menjadi merasa sukses Bapak Ibu. Jadi dia menggeser yang namanya perasaan gagal menjadi perasaan berhasil nantinya. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan pada anak, semua perilaku memiliki alasan. Tentunya anak juga memiliki alasan ketika melakukan hal tersebut. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi intrinsik. Jadi apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu, ayo tepuk 2. Ayo tepuk 2. Ayo tepuk 1. Ayo tepuk 3.
tidak ada kata ayo, berarti kita tidak tepuk seperti itu. Untuk variasi pembelajaran. Oh ya. Untuk variasi pembelajaran yang sesuai telat itu akibatnya. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya adalah menstabilkan identitas ya. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Indikatornya Bapak Ibu, berbuat salah itu wajar. Ketika ada yang salah, nanti kita mengatakan, oh, misalnya Yanto, berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Nah, jadi seperti itu, langkah awal kita melakukan menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi itu yang pertama kali kita lakukan ketika ada anak yang salah Bapak Ibu. Bukan langsung menghukum seperti itu. Selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Itu adalah langkah awal segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Makanya tadi kita mempelajari kebutuhan dasar dari manusia. Jadi mereka melakukan sesuatu itu ada alasannya. Karena untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari mereka. Yang kita lakukan Bapak Ibu menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah memenuhi suatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Itu adalah indikatornya yang kita katakan ketika memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan yang telah kita buat tadi, kesepakati. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Apa keyakinan kelas kita? Jadi dalam langkah ketiga ini yang kita tanyakan itu adalah apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau lagi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah indikator dari restitusi segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang anak melakukan kesalahan, jadi seorang guru ini tidak harus langsung menghukum anak. Jadi kita harus mengetahui dulu penyebabnya, mengapa anak seperti itu, dengan melakukan langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya Bapak Ibu, misalnya seorang anak itu terlambat, kita panggil anaknya, sini Budi, kenapa kamu terlambat hari ini? Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Dulu ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Menurut kamu apakah terlambat itu baik? Oh tidak baik, pasti kata Budi, tidak baik. Bagaimana caranya kamu memperbaiki hal tersebut? Nah, seperti itulah langkah-langkah dari restitusi Bapak Ibu. Jadi tidak harus langsung menghukum. Kamu terlambat, selamat itu, kamu ini, akan seperti itu. Jadi itulah, iya Bapak Ibu, jadi ada tahapannya. Jadi setiap hari. Jadi seperti ini Bapak Ibu, tugas kita adalah sebagai guru itu melihat dulu Bapak Ibu, mengapa dia terlambat sampai seminggu itu terlambat terus. Apa penyebab dari terlambat itu? Apakah dia telat bangun? Apakah tadi malam dia begadang? Apakah apa? Jadi rata-ratanya adalah begadang ya Bapak Ibu. Mengapa? Apakah mereka begadang? Jadi seorang guru kita harus mengetahui dulu mengapa mereka
mereka begadang, kebutuhan apa yang akan mereka penuhi. Contohnya bermain tadi, mereka main game, berarti dia adalah untuk memenuhi kebutuhan bermain. Bagaimana kita sebagai guru menyikapinya? Kita cari sumbernya, orang tua. Berarti kita berkolaborasi dengan orang tuanya. Bapak Ibu, tolong perhatikan anaknya, jangan telat tidur seperti itu. Seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan pertama adalah hal seperti itu dalam restitusi. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum anak tersebut seperti itu. Oke Bapak Ibu, di sini mungkin untuk penutup, menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup presentasi saya pada hari ini, boleh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Boleh Bapak. Siswa yang baik. Oke, terima kasih kepada Ibu Novi, tentunya sedikit banyaknya menambah wawasan kami. Yang saya ingin tanyakan tadi, bahkan saya sempat bertanya langsung dengan Ibu Edi karena beliau juga basicnya guru bahasa Indonesia, gitu kan? Karena jujur saja hari ini saya juga dapat istilah baru lagi. Karena kemarin kita yang terbaru itu kan sampai wali kelas yang masuk buat peraturan itu namanya kesepakatan kelas. Nah, jadi ini adalah istilah baru keyakinan. Gitu kan? Jadi maksud saya ini supaya kita memang mengikuti benar-benar apakah itu sudah standarnya dari Kurmer atau standarnya sekolah sekolah istilah-istilah seperti itu, atau justru mungkin apakah ini hal baru gitu kan? Karena terakhir yang saya tahu itu ada namanya istilahnya kesepakatan kelas, dan terakhir juga memang kebetulan dengan pernah mengikut juga istilahnya memang ada kesepakatan kelas. Nah, jadi ini tentunya saya yakin perlu untuk kita, apalagi kita dituju sebagai sekolah penggerak, supaya dapat satu suara lah seperti itu kan. Berarti istilahnya apakah walaupun sebenarnya isinya itu hampir sama semua gitu kan. Tanpa ada Kurmer juga mungkin sedari dulu kita sekolah juga sudah ada namanya kesepakatan seperti itu. Jadi hanya sekedar ingin mengambil apa kesamaan. Nah, satu suara gitu kan. Apakah memang ini yang terbaru lagi gitu kan? Nanti ini kan sering ada ya, produknya baru-baru gitu kan. Sekarang keyakinan yang saya dapat hari ini, atau saya kan keyakinan kan sama seperti kepercayaan lah gitu kan. Apakah ini istilah memang yang sudah standar sekarang atau yang kesepakatan gitu. Ya. Terima kasih Bu, itu mungkin sedikit pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi di sini saya menjelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas ini itu diambil dari kumpulan dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas itu ketika kita melakukan kesepakatan kelas, kita mengajak seluruh siswa untuk menyampaikan kesepakatannya. Apa misalnya seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan. Jadi dari beberapa kesepakatan tersebut kita jadikan sebagai keyakinan kelas Bapak. Jadi keyakinan kelas ini merupakan kumpulan dari kesepakatan kelas yang kita yakini. Contohnya Bapak Ibu seperti ini. Anak tidak boleh berlari-lari di koridor ketika basah. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Mereka takut akan keselamatannya. Keyakinannya adalah keselamatan ketika mereka berlari-lari di koridor bakalan terjatuh. Jadi yang namanya keyakinan ini adalah penciutan Bapak Ibu, penciutan dari kesepakatan kelas. Jadi kumpulan dari beberapa kesepakatan kelas itu sudah kita kesepakati dan ambil dari beberapa itu menjadi keyakinan kelas. Contohnya disiplin, masuk sekolah tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Itu adalah contohnya. Sedangkan disiplin yang lain ada yang lainnya Bapak Ibu, menggunakan baju yang rapi sesuai dengan peraturan sekolah.
atau meminjam sesuatu punya teman itu harus izin dulu. Itu kesepakatan kelas. Misalnya izin terlebih dahulu meminjam punya teman. Tetapi dalam keyakinan kelas yang kita buat adalah menghargai sesama teman. Jadi menghargai sesama teman itu bisa ketika meminjam, ketika mereka berkata, berperilaku misalnya berbicara yang baik dengan teman. Seperti itu. Jadi kumpulan penciutan dari kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Jadi yang dipakai sekarang istilahnya itu keyakinan. Iya, kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita melakukan kesepakatan kelas, kita tahu kesepakatan kelasnya apa, keyakinan kelasnya apa. Kita meyakini bahwa apa? Seperti itu Bapak. Pak Rastes. Iya, sama-sama Bapak. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Boleh? Yang ingin saya tanyakan sedikit aja Bu Novi, ketika di dalam kelas kita membuat suatu kesepakatan, nanti kita ciptakan lagi menjadi sebuah keyakinan ya dalam kelas. Ada beberapa dari yang kita sepakati itu menjadi keyakinan kelas. Bolehkah tidak ketika suatu kelas itu sudah membuat itu dibuat juga apa sih namanya? Dikatakan hukuman juga tidak. Artinya jika anak itu ada satu atau dua orang melanggar tanpa sengaja ataupun disengaja, kira-kira boleh tidak disepakati juga? Itulah yang dinamakan dengan konsekuensi dari Bapak Ibu. Ketika mereka misalnya Ibu bilang tadi dia terlambat 10 menit, sedangkan di dalam sana kita harus masuk tepat waktu dalam proses pembelajaran. Anaknya terlambat 10 menit. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama ya Bapak Ibu, kalau Ibu ingin menerapkan konsekuensi, berarti Ibu misalnya Ibu mengajar apa? Ekonomi. Contohnya misalnya mereka telat, silakan Nak sebutkan atau jelaskan mengenai misalnya 3 kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan primer, tersier, itu sekunder, seperti itu. Jadi itu konsekuensinya, tidak boleh bentuk hukuman. Jadi tidak boleh kita buat kira-kira maksudnya posisinya kita sepakati di awal. Iya, Ibu. Kalau konsekuensi itu kita sepakati dari awal. Ya maksudnya contoh begini, yang tidak berpakaian rapi kan Ya, tidak berpakaian rapi. Kira-kira pas kita masuk itu ada anak yang bajunya keluar. Nah seperti itu. Apakah boleh kita sepakati di awal hukuman sebenarnya ini? Konsekuensinya kita sepakati di awal. Berarti kalau dia masuk menuju keluar, konsekuensinya harus apa seperti itu? Ya, boleh Bapak Ibu. Kita sepakati bersama di awal. Ya, boleh Bapak Ibu. Boleh. Ya, tetapi Bapak Ibu, alangkah baiknya kalau jika mereka melakukan hal yang terus-menerus seperti tadi, bisa besok juga yang keluar, besok yang besok, makanya kita melakukan segitiga restitusi. Jadi apa? Bagaimana caranya kita merubah tadi si anak untuk mengetahui keyakinan kelasnya? Yang bahwa tadi harus berpakaian rapi sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi ketika mereka melakukan hal yang terus-menerus, besok dia juga, besoknya dia juga, besok dia juga, makanya kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Kalau untuk konsekuensi seperti yang kita lihat tadi, tinggal kelas selama 10 menit karena tidak tepat waktu mengumpulkan tugas. Jadi adalah konsekuensi. Mereka tahu Bapak Ibu, ketika mereka telah mengumpulkan tugas berarti 10 menit pas istirahat mereka tidak boleh keluar untuk mengerjakan tugasnya. Itu merupakan kesepakatan Ibu. Jadi boleh Ibu, boleh. Tetapi jika tidak ada perubahan, makanya dilakukanlah segitiga restitusi. Apa penyebab dari hal itu? Karena berulang-ulang kali. Oke ya, mungkin bagus seperti itu Bu. Cuman kalau saya perhatikan menghadapi anak selama ini itu segitiga restitusi itu sebenarnya sudah beberapa kali kita lakukan, yaitu dengan memanggil. Tapi intinya di sini Bu,
ketika kita contoh ya Bu ya, anaknya sering ngantuk dan tidak buat tugas, kita sudah panggil orang tuanya. Kalau dari awal kami memantau anak ibu seperti ini, penyebabnya dia kadang anak jujur ya Bu Novi. Saya sering tanya anak jujur, banyak anak kita yang tidur di atas jam 12 Ya. dengan kondisi main game. Ya. Itu kejujuran yang disampaikan anak ke kita. Ketika kita menyampaikan ke orang tuanya, lalu kita ajak orang tuanya kerjasama untuk memantau malam seperti itu, jangan sampai anak seperti itu. Tapi mungkin orang tua yang belum terlalu memahami, jadi di situ mungkin susah ya kita di sini. Tantangan bagi kita Tantangan dia, di situ tantangannya. Karena apa? Karena dari orang tua itu. Yang kedua, kalau kami lihat kondisi keluarga, ya ada yang mungkin tinggal dengan neneknya, malahan tidak dipantau langsung oleh orang tuanya. Itu yang banyak terjadi. Jadi ketika kita ingin dengan segitiga diskusi tadi bagus, tapi perlu peningkatan ibu dan ada kolaborasi antara dengan orang tua. tergantung dari permasalahan apa itu Bapak Ibu. Seperti contohnya mengumpulkan tugas. Tentunya kalau mengumpulkan tugas kita bertanya dulu, kamu sudah tidak? Berapa kali tidak mengumpulkan tugas? Apa penyebabnya? Dulu ibu juga pernah seperti itu. Tapi apakah kamu merasa apakah hal tersebut salah? Pasti menjawab ya Bu, salah. Jika itu salah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Bu, saya akan mengumpulkan tugas Bu. Untuk besok saya akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah bisa Ibu percaya hal seperti itu? Bisa Bu. Berarti kamu melanggar tentang apa? Kedisiplinan. Nah, jadi yang kita tumbuhkan adalah keyakinan tadi Bu. Berarti seperti saya contohkan tadi, kita pakai helm itu karena kita yakin Bapak Ibu. Karena helm itu bisa melindungi ya keselamatan kita ketika kecelakaan. Jadi mengurangi benturan. Jadi itu kepercayaan kita. Jadi yang kita harapkan tadi Bapak Ibu di kelas juga seperti itu. Anak itu yakin bahwa disiplin itu dapat dilakukannya dengan cara hadir tepat waktu di sekolah. Jadi kita menumbuhkan rasa keyakinan itu, motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Jadi bukan hanya karena ekstrinsik tadi. Kalau ekstrinsik Ibu, dia datang tepat waktu karena takut dihukum, berarti ekstrinsik dari luar. Dia tepat waktu ke sekolah karena penghargaan, itu ekstrinsik. Jadi yang kita tumbuhkan ini adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sangat bangga sekali Bapak Ibu karena segitiga restitusi itu sudah kita terapkan Bapak Ibu. Namun memang ada kendala-kendala lainnya. Contohnya saja kalau orang tua, jadi siswanya saja seperti itu Ibu. Kalau kita tanya, kamu merasa bersalah enggak? Kadang-kadang mereka diam gitu, seperti itu. Jadi itulah kendala. Tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu kita mencoba, selalu mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi di dalam sekolah kita. Seperti itu. Untuk menciptakan Bapak Ibu sekolah damai. Di dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya sekolah damai nantinya Bapak Ibu. Jadi untuk mewujudkan disiplin positif, jadi kita mencoba Bapak Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi seperti itu. Seperti itu banyak. Terima kasih banyak. Jika ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau melakukan umpan balik terhadap pelajaran kita pada hari ini, pelajaran penyampaian materi saya pada hari ini, boleh Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh. Yang ingin menyampaikan pendapatnya juga boleh. Ya Bapak Ibu, posisi kontrol itu tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Maksudnya kita pernah melakukan yang namanya posisi penghukum. Pasti Bapak Ibu. Posisi teman juga pernah, merasa bersalah juga pernah. Tetapi alangkah baiknya kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Memang tidak mudah Bapak Ibu, sangat tidak mudah, tetapi kita harus mencoba terus-menerus untuk menjadi suatu posisi manajer tersebut. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu.
Tidak Bapak Ibu, baiklah sebuah pantun Bapak Ibu untuk menutup acara kita pada hari ini. Ya. Hari Senin ke kota tua. Naik kuda membawa upaya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Ibu semuanya. Hah? Dua. Sekwa. Oke, terima kasih kepada Ibu Novia yang telah memberikan pemahaman mengenai disiplin positif dan juga penyelesaian masalah siswa dengan segitiga reaksi. Semoga yang disampaikan tadi bisa kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan juga untuk menumbuhkan budaya positif sekolah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga kepada rekan-rekan guru yang lain juga kami dari Kombel juga ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, juga Bapak Kepala Sekolah Pak Tri Sutarman atas dukungannya untuk pelaksanaan penyampaian dari hasil pembelajaran modul dari Ibu Novia CIP Angkatan 10. Oke, untuk sesi berikutnya kita lanjutkan pemaparan dari Pak Tri Sutarman selaku Kepala Sekolah dan juga Wakil Kurikulum keahlian ganda, Pak ya. Jadi ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sutarman MPD. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 3 Lebong yang kebetulan diberi kepercayaan dalam tugas sebagai PMA Kepala Sekolah yang pada saat ini sedang melaksanakan tugas Kota Susu Kota. Terkait dengan kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Novi kemarin beberapa hari yang lalu tentang diseminasi budaya positif, ini alhamdulillah sangat mudah untuk kami pahami dan sangat mudah kami mengerti, juga dengan teman-teman guru yang lainnya, dan insya Allah apa yang kami dapatkan ini bisa kami terapkan dan kami implementasikan di dalam kegiatan sehari-hari di SMA Negeri 3 Lebong. Dan kedepannya insya Allah kami akan konsisten untuk melaksanakan budaya positif ini di SMA Negeri 3 Lebong. Demikian saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Santika, merupakan guru di SMA Negeri 3 Lebong ini. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang dipimpin oleh Ibu Novia Monika kemarin, banyak hal yang atau pengetahuan yang saya dapatkan mengenai budaya positif, dan materi-materi yang didapat di dalam budaya positif itu akan sangat baik jika diterapkan di sekolah kami ini.